Dan kemudian permasalahan ini dibawa oleh hakim tadi kepada raja yang pada saat itu menguasai negeri tersebut, dan rajanya adalah seorang muslim. Ketika hal ini diceritakan oleh hakim kepada raja bahwa Maximilianus ini adalah salah seorang dari 7 pemuda yang nama-nama mereka telah menjadi cerita turun-temurun bagi masyarakat luas, bahwa mereka adalah para syuhada, mereka adalah para pejuang, bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk agama ini dan dulu dikejar-kejar oleh Decianus dan sebagainya. Yang akhirnya kemudian mereka bersembunyi di dalam sebuah gua. Pada awalnya raja tidak percaya dan belum merasa yakin tentang apa yang dia dengar dari cerita-cerita tersebut. Karena Maximilianus sendiri pada awalnya benar-benar merasa aneh, merasa heran, merasa bingung. Bahkan dia mengatakan, apakah saya ini mimpi? Ataukah saya ini sedang berada dalam angan-angan atau hayalan, atau bahkan saya sendiri tidak mempercayai apa yang saya alami sekarang, kata Maximilianus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi akhirnya kemudian sang raja ini ingin membuktikan, kalau apa yang kau katakan itu benar, wahai Maximilianus, coba sekarang kita datangi gua yang kau katakan sebagai tempat di mana kalian tidur. Akhirnya kemudian ditentukanlah waktu di mana mereka akan bersama-sama dengan seluruh masyarakat berbondong-bondong mendatangi gua tersebut. Diaturlah waktu, diaturlah hal-hal yang akan mereka lakukan dan semua yang diperlukan. Ketika telah tiba waktunya, maka kemudian mereka secara berbondong-bondong, seluruh masyarakat ikut serta pergi menuju bukit tersebut untuk mendatangi gua di mana Maximilianus dan teman-temannya yang lain, 7 para pemuda itu sedang tertidur selama yang dulunya tertidur selama 309 tahun. Akhirnya kemudian mereka berjalan, dan saat itu hampir semua masyarakat merasakan kehebatan, keajaiban yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri, mata kepala mereka sendiri. Ya, bagaimana seseorang yang tertidur 300 tahun, 309 tahun bisa bangun kembali dan hidup di zaman yang berbeda. Bahkan cucu daripada Maximilianus ini telah menjadi kakek yang sangat tua renta. Akhirnya kemudian mereka berjalan, dan ketika telah mendekati gua, Maximilianus kemudian mengatakan, wahai raja, dengan segala penuh hormat dan dengan permintaan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, izinkan saya untuk masuk lebih dahulu ke dalam gua. Izinkan saya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam gua. Dan saya akan mengabarkan kepada teman-teman saya yang ada di dalam untuk menceritakan kondisi yang sebenarnya, tidak seperti apa yang mereka pikirkan, bahwa zaman telah berubah, bahwa generasi telah berubah, situasi telah berganti, raja telah berganti, dan seterusnya.
Maka kemudian diizinkanlah oleh sang raja untuk agar Maximilianus ini masuk ke dalam gua terlebih dahulu. Ketika Maximilianus masuk ke dalam gua, maka kemudian Maximilianus ini menceritakan semuanya kepada teman-temannya yang sedang menunggu dengan waktu yang cukup lama. Mereka semua bertakbir, mereka semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi tanda-tanda kebesarannya, menjadi tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya yang membuktikan kepada umat manusia bahwa Allah itu maha kuasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat orang tertidur ratusan tahun, bisa melakukan apapun, bisa melakukan segala-galanya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Akhirnya kemudian mereka para Ashabul Kahfi ini, 7 pemuda Ashabul Kahfi ini mulai khawatir, merasa cemas, takut kalau terjadi sesuatu fitnah yang akan merubah daripada keyakinan masyarakat. Akhirnya mereka kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik, agar mereka tidak menjadi fitnah bagi umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hadiah terindah bagi Ashabul Kahfi, yang dimana pada saat itu Ashabul Kahfi mereka bersujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, memuji Allah. Dan ketika dalam kondisi bersujud itu, semua Ashabul Kahfi yang berjumlah 7 orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meninggal dalam keadaan sujud, memuji, bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup kisah ini dengan menyebutkan bahwa raja yang tadi telah menjadi muslim, raja yang telah muslim itu, yang menjadi penguasa masyarakat dan negeri tersebut, kemudian membangun sebuah masjid di depan daripada gua yang menjadi tempat Ashabul Kahfi sebagai kenang-kenangan dan sebagai tempat untuk mengingat sejarah mereka, karena itu adalah sebuah peristiwa dahsyat, sebuah peristiwa luar biasa yang di luar daripada apa yang ada di dalam benak umat manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian menganggap bahwa peristiwa tentang Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim adalah di antara tanda-tanda kehebatan kebesaran Allah yang luar biasa? Sebenarnya banyak kisah-kisah yang lain, tanda-tanda kebesaran dan kehebatan Allah yang lain. Tapi ini akan menjadi cukup bukti bagi orang-orang yang yakin kepada negeri akhirat, bahwa kehidupan akhirat itu nyata, bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mampu menidurkan hambanya manusia selama ratusan tahun tanpa berkurang sedikit pun dari badannya, dan dia dalam kondisi sehat walafiat. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.